Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Aulia, NIM 2522115 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas 1C. Saya akan mereview buku tentang Pengantar Pendidikan karya Reja Muhardjo tahun terbit 2014. Dalam buku ini terdapat poin yang akan saya bahas, yaitu pendidikan sebagai sistem. Yang pendidikan sebagai sistem ada 3 poin. Yang pertama, pengertian sistem. Pengertian sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni sistema, yang berarti simpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak. Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun ciri-ciri sistem. Yang pertama, sistem merupakan satu kesatuan struktur. Yang kedua, sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis dan berhierarki. Yang ketiga, bagian-bagian sistem itu berelasi antara satu dengan yang lainnya. 4. Tiap-tiap bagian sistem mempunyai fungsi tertentu dan cara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai. Poin yang kedua, pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan berasal dari kata pendagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika dieja 2 kata. Pait yang artinya anak, agagos artinya membimbing. Jadi, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Dan poin yang ketiga, komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Di dalam komponen pendidikan ada 7 proses mendidik. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mengatur tingkah laku manusia baik secara sadar maupun tidak sadar yang tentunya terarah dan memiliki tujuan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan berkembangnya konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Yang ketiga, pendidik, yaitu guru dan orang tua, karena itu sangat penting bagi anak untuk dalam proses pengembangan dirinya. Yang keempat, metode pendidikan. Metode pendidikan ini ada 3 kategori. Yang pertama, metode diktatorial, yaitu faktor dari luar, dan metode liberal, yaitu membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas. Yang ketiga, metode demokratis. Metode demokratis ini yaitu faktor dari dalam dan luar. Yang kelima, isi pendidikan atau materi pendidikan yang disebut dengan kurikulum. Yang keenam, lingkungan sekolah. Yang ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan ini sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Jadi, proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Misalnya laboratorium, alat-alat pendidikan seperti bangku, papan tulis, meja, dan lainnya. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.